Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali di kuliah yang mudah-mudahan tercatat sebagai uh, kuliah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersolat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, dan siapapun dari umat ini yang mengikuti mereka dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Malam ini dengan taufik dan berharap kemudahan daripada Allah SWT, kita akan baca beberapa ayat terakhir dari surat Ad-Dukhan, ya, surat Ad-Dukhan. Dan mudah-mudahan penutupan surat Ad-Dukhan bisa kita ambil faedah-faedah yang bisa kita amalkan tentunya, dan kita pegang sampai sebagai bekal agar kita sampai bertemu dengan Allah SWT, menjadikan ia bekal untuk perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Baik, malam ini akan kita baca surat Ad-Dukhan mulai dari ayat 51. Ayat 51 mudah-mudahan sampai terakhir insyaallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita beristi'adzah kepadanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, fi maqamin amin, mereka berada di tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun, yaitu mereka berada di dalam taman-taman dan mata air, ya. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin, dan mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal sambil duduk berhadap-hadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurun ain, demikianlah kata Allah, dan kami berikan kepada mereka hurun ain. Hurun ain artinya adalah bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga. Baik. Ayat yang mulia ini, Bapak-bapak dan teman-teman, yang mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan ampunan serta taufik kepada jalan yang benar, mengisahkan Allah kisahkan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang bertakwa, kondisi mereka nanti di akhirat bagaimana, Allah ceritakan di penggalan ayat ini sampai terakhir. Dan ayat ini tentunya jelas datang setelah kondisi orang-orang yang celaka. Kondisi orang-orang yang celaka itu siapa kemarin yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, tentang orang-orang yang akan memakan buah zakum. Siapa mereka? Adalah ta'amul athim, orang yang pendosa, makanan orang-orang pendosa. Walaupun ayat ini jumhur atau mayoritas para ahli tafsir menyebutkan yang ditujukan oleh ayat ini adalah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Akan tetapi ibarahnya sifatnya umum, karena kaidah para ulama tafsir di dalam di dalam qawaid usuliyah mereka atau qawaid usul tafsir, mereka mengatakan al-ibarah bi'umumi al-lafzi laisa bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu bukan karena sebab siapa khusus ayat itu dituju, tidak, tapi keumuman. Jadi orang akan bisa mendapatkan adab yang semisal sesuai ukuran maksiat yang dilakukan, ya, walaupun mungkin tidak sama seperti Abu Jahal, tetapi sesuai ukuran kadar yang penyimpangan mereka lakukan. Baik. Dan Allah SWT kemarin menyebutkan bagaimana kondisi Abu Jahal dan orang-orang yang semisal mereka. Mereka berada diberikan makanan yang buah zakum, ya. Kemudian setelah itu mereka diberikan oleh Allah minuman yang mendidih. Mana buah zakum itu, kata Nabi SAW, andaikan jatuh ke muka bumi, maka rusaklah muka bumi. Sedikit dari buah zakum menetes ke muka bumi, rusaklah muka bumi. Bagaimana kalau itu masuk ke perut orang manusia, teman-teman? Ini adab yang sangat keras. Dan setelah itu akan memporak-porandakan isi perut mereka, ya. Dan buah ini adalah buah yang mengerikan tentunya. Kenapa? Karena buah ini tumbuh dari mana? Dari dasar neraka. Dari dasar neraka. Allah sebutkan kemarin di surah As-Saffat inna syajarat zakum, yaitu
min aslil jahim, yang tumbuh dari dasar neraka. Coba ada pohon tumbuh dalam neraka. Ada pohon tumbuh dari dasar neraka. Ini bukan seorang pohon. Dan setelah itu bagaimana? Allah berikan kepada mereka minuman air mendidih yang sangat panas. Minuman air yang mendidih dan sangat panas sekali, ya. Kemudian Allah berikan, disiramkan kepada mereka, diseret ke dalam neraka dalam keadaan menghinakan. Kemudian setelah itu disiramkan air panas ke kepala mereka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah ini. Tunggu dulu engkau orang yang mulia. Kita kemarin luput, teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan apa sebabnya Allah memberikan taubih, ya, yaitu cemooh kepada Abu Jahal dan orang-orang yang semisal mereka. Rasakanlah ini adab. Ya, sungguh dulu engkau adalah orang-orang yang mulia, orang yang perkasa lagi mulia. Nyata disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau, ya, bahwasanya dahulu Abu Jahal, dia pernah berkata, ana a'azzu ahlul wadi wa akramuhum. Saya adalah orang yang paling mulia di lembah ini, maksudnya di lembah Quraisy, ya, di lembah Arab. Saya orang yang paling mulia, wa akramuhum, dan orang yang paling mulia, dan orang yang paling perkasa di antara mereka. Paling mulia, paling perkasa. Kemudian disebutkan juga oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir beliau, ya, sambungan atharnya. Kata Abu Jahal, wa kana yajma'u auladuhu wa yad'u baina aydihim az-zubdah wa tamarul ajwah. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya, keluarganya dikumpulkan, kemudian setelah itu dihidangkan kepada anak-anaknya itu semacam zubdah, ya, makanan kayak kita zabadi lah kita di sini. Apa zabadi? Zubdah apa bahasa kitanya? Itu yang yogurt, ya, yogurt, semacam yogurt itulah yang dari fermentasi susu. Kemudian setelah itu dihadirkan kurma ajwa, kurma ajwa. Maka dia berkata kepada anak-anaknya, ya, tazaqqamu hadza wa zakkum. Maka engkau cicipilah inilah buah zakum. Jadi dia mengolok-olok ayat yang berbicara tentang buah zakum yang akan dia terima nanti di akhir. Karenanya di akhir nanti ucapan ini akan berlaku untuk Abu Jahal, ya. Nah, setelah Allah menyebutkan orang-orang yang binasa ini, teman-teman, orang celaka, dan Allah jaga kita, anak-anak kita, keluarga, dan cucu keturunan kita, serta kaum muslimin dari adab yang menghinakan ini, maka Allah sebutkan kondisi hal orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat penjelasannya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir ini, innal muttaqin ay fid dunya, yaitu orang-orang yang bertakwa di mana? Di dunia. Jadi orang yang bertakwa di dunia, teman-teman, bagaimana kondisinya mereka nanti dari akhir akan dijelaskan oleh ayat-ayat bukti dan ayat-ayat berikutnya. Apa yang dimaksud dengan orang bertakwa? Siapa mereka? Tentu penjelasan takwa, teman-teman, disebut oleh penjelasan sangat banyak oleh para ulama, tapi saya nukilkan di sini perkataan yang masyhur yang dinukilkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Apa yang dimaksud dengan takwa? Sehingga orang-orang yang memiliki sifat ini disebut dengan orang yang bertakwa. Kata beliau, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil, itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang maha mulia. Dia memiliki rasa takut kepada Allah, baik dikala dia sendirian ataupun dikala bersama orang banyak. Ya, dia tidak mau melakukan khianat, atau tidak mau berbuat maksiat, tidak mau melakukan penyimpangan, tidak mau memasukkan tanda tangan, apalagi memberikan cek kosong, kemudian padahal tidak ada terjadi transaksi, tidak ada terjadi amanah, terus diberikan kepada orang-orang untuk tujuannya menipu, meraup keuntungan dunia. Tidak demikian. Ya, jadi dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Dia melakukan amal saleh sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Ini sifat ciri khas orang yang bertakwa, teman-teman. Ya, ciri khas orang yang bertakwa, dia berusaha melakukan amal saleh, amal perbuatannya sesuai dengan at-tanzil, sesuai dengan wahyu yang diturunkan, baik Al-Qur'an ataupun sunnah yang sahih. Kemudian yang ketiga, waridha bil qalil. Dan dia ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Inilah bagian daripada sifat orang bertakwa. Dalam bahasa lain, dia adalah orang yang qanaah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Iya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, karena mereka tahu rezeki yang Allah berikan kepada saya ini adalah qadarnya Allah yang menentukan. Berarti ini yang terbaik untuk saya. Bisa jadi kalau orang yang miskin kemudian dia berharap menjadi kaya, andaikan dia dikayakan oleh Allah, bisa jadi dia lalai, jadi dia berbuat maksiat kepadanya atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Kemudian sifat yang keempat, teman-teman, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan yaitu orang-orang yang senantiasa berbekal, bersiap-siap
untuk suatu hari perpisahan, itu hari kematian. Inilah definisi takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah. Baik. Jadi orang-orang yang bertakwa di mana mereka di dunia? Karena yang namanya takwa adalah amal ibadah ya, amal saleh, imanan, apapun bentuk yang hal-hal yang dicintai oleh Allah ini hanya bisa kita gapai di dunia, bisa kita gapai di dunia sebagai bekal. Adapun di akhirat ceritanya sudah lain. Tidak berlaku lagi di sana amal, tidak berlaku lagi di sana ibadah, ya. Tidak lagi berlaku di sana untuk sujud. Ya. Kalau sudah mati maka habis cerita. Urusannya adalah urusan pembalasan. Karena para ulama mengatakan ad-dunya daru al-amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah negeri untuk kita beramal. Adapun akhirat adalah negeri untuk kita dihisab dan dibalas. Baik. Kemudian orang-orang yang bertakwa di dunia, apa kata Allah? Fi maqamin amin. Ay fil akhirah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir. Itu di akhirat kondisinya seperti ini. Mereka akan berada di taman-taman atau di tempat yang aman. Mereka akan berada di mana, teman-teman? Di tempat yang aman. Ya, tempat yang aman. Apa tempat yang aman itu? Fi jannatin wa uyun. Di dalam taman-taman dan mata air. Mereka berada dalam surga. Surga, teman-teman, adalah tempat yang penuh dengan keamanan. Aman dari apa? Aman dari segala sesuatu yang membuat cemas manusia. Aman dari kesedihan, aman dari rasa takut, aman dari musibah, aman dari bencana, aman dari kematian, ya, aman dari kemiskinan, aman dari rasa haus dan lapar. Sebagaimana semua ini kita temukan di dunia ini. Iya, tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali menemukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Iya, siapapun di muka bumi ini, mau dia anak raja ataupun orang biasa, maupun dia konglomerat ataupun orang biasa dari rakyat, pasti menemukan yang namanya rasa takut tadi. Mereka diuji dengan sakit, diuji dengan kecemasan, diuji dengan beragam musibah, penyakit, bahkan ujung daripada semua itu adalah kematian. Nah, di akhirat tidak lagi bertemu hal itu, teman-teman. Karena dunia ini adalah negeri penuh kecemasan. Ada satu nasihat yang bagus dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz beliau pertama sekali diangkat menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin di kala itu, maka Hasan Al-Basri sebagai seorang ulama mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa bunyi suratnya, Pak? Suratnya pendek. Ya. Suratnya pendek. Apa kata beliau? Kata beliau, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna dunya darum makhifah. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah darum makhifah, negeri yang penuh dengan kecemasan. Kenapa tidak, teman-teman? Tidak ada di dunia ini negeri aman, tidak ada. Iya, kalaupun ada aman paling bertingkat-tingkat, tetapi pasti kita dihantui oleh rasa takut. Kadang kita berada dalam keluarga, digerundung oleh rasa takut sakit lah. Ya, walaupun orang hidup dalam keenakan, dalam zona nyaman, hidup dalam keserbaadaan, pasti ada rasa takut. Minimal apa? Takut dengan nanti kalau saya makan enak-enak, terlalu enak, nanti saya takut sakit. Ya, berlebihan makan ini bisa sebab penyakit gula, iya, penyakit 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 gula ini yang banyak menimpa orang, stroke ya, penyakit stroke, penyakit apa istilahnya Pak? Penyakit gula ini dalam bahasa kedokteran, orang kelebihan gula. Nah, penyakitnya ini nih. Diabetes. Apa namanya, Pak? Diabetes. Diabetes sudah. Oh, diabetes. Benar ya. Penyakit diabetes ya. Ada diabetes kering, ada diabetes ringan, diabetes basah, macam-macam lah penyakit. Apa sebabnya? Kelebihan makanan. Berarti apa? Ada rasa takut. Sampai-sampai ada setengah kawan harus makan itu ditimbang. Kenapa, Pak? Cemas. Iya. Kita punya harta. Apakah aman punya harta? Tidak, belum tentu. Bisa jadi harta kita akan dicuri oleh orang lain masuk ke rumah kita. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang, zaman IT ya, zaman media, bisa saja kita ditipu oleh orang lain tanpa maling masuk ke rumah kita dengan cara merompak, tidak. Tapi bisa dengan cara menipu, manipulasi, diberikan Anda mendapatkan hadiah ini dan hadiah itu. Ternyata disadap harta kita. Ya, disadap berapa banyak orang yang mendapatkan menjadi korban, rekeningnya lah disadap sekian miliar. Karena sebab apa? Karena sebab mungkin karena sebab dia ditipu. Ini adalah bagian dari kecemasan.
Demikian juga kita keluar. Betapa banyak di antara kita yang pergi keluar minta izin. Ayo sebab abang mau bekerja. Ya ayah mau bekerja, nah bapak mau ke sana, mau ke situ. Ternyata pulang-pulang sudah hanya berbalik nama dan jenazah. Gitu. Inilah kecemasan. Negeri apa? Kecemasan. Oleh karena Hasan al-Basri mengatakan, memberi wasiat, nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz agar beliau sebagai khalifah mengetahui akan hal ini. Dan ini biasa Pak. Ada para ulama dahulu saling memberi nasihat antara mereka dengan para umara, dengan para pemimpin. Jadi ulama menasihati pemimpin. Bukan berarti menjilat, tidak. Menasihati, tapi menasihati dengan cara yang baik. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah dunia ini adalah darul makhifah, negeri yang penuh dengan kecemasan. Wa inna sar'ataha laysat kasar'ah. Adapun kenikmatan dunia ini tidaklah seberapa. Man akramaha yahin, siapa saja yang memuliakan dunia ini berlebih-lebihan menghambakan diri kepada dunia, dia akan menghina sendiri. Iya. Maka kata beliau, fakun fiha ya Amirul Mukminin. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang seperti apa wahai Amirul Mukminin di dunia ini? Kal mudawi jurhah, sebagai orang yang seperti orang yang sedang mengobati lukanya, yasbiru ala shiddatid dawa khifata tulil bala, di mana dia harus bersabar menelan pahitnya obat, menahan rasa sakit ketika berobat. Kenapa? Khifata tulil bala, karena khawatir lukanya akan merebak, musibah akan berkepanjangan, penyakitnya akan menjadi apa? Akan semakin akut. Oleh karena itu, jadilah orang bersabar di muka bumi ini, sabar dalam takdir Allah, sabar dalam menjaga, dalam menjalankan syariat Allah, dan sabar dalam menjaga diri daripada agar tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah dunia. Nah, di akhirat teman-teman, orang-orang yang seperti tadi nih, yang lebih kurang yang kita sampaikan tadi, orang bersabar, yang bertakwa, beriman kepada Allah dengan keimanan yang sahih, di akhirat bagi mereka berada di fi maqamin amin, di negeri yang penuh dengan keamanan. Aman, tidak ada lagi rasa takut. Fi jannatin uyun, mereka berada di taman-taman dan mata air, mata air. Di surga teman-teman ada mata air, ya, mata air yang dimana mata air itu bukan seperti mata air dunia, ya. Di mata air mengalir di bawah, jannatin tajri min tahti anhar, surga atau taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan mata air atau sungai itu berasal dari apa? Nah, bentuknya apa? Ada sungai dari susu, ada sungai dari apa? Dari lamyat apa? Dari asal atau dari madu, ada sungai dari khamar, sungai dari khamar, tapi khamarnya tidak memabukkan. Siapa yang minumnya tidak mabuk, ya. Kemudian sungai dari air yang min ghairi asin, ya, air yang ya sangat segar dan tidak berubah rasanya. Baik. Nah, ini adalah bentuk kenikmatan di dalam surga. Kemudian berikutnya kata Allah, yalbasuna min sundusin wa istabarak mutaqabilin. Mereka memakai sutra-sutra yang halus, sutra yang halus. Sutra tahu ya Pak ya? Saya sebenarnya tidak tahu dengan sutra, tapi karena ma'ruf kata sutra, tapi yang jelas yang saya tahu adalah dalam syariat kita di dunia ini, kita dilarang bagi para lelaki memakai kain sutra. Ya, kita dilarang dari syariat kita bagi para lelaki tidak boleh memakai kain sutra. Mungkin Bapak ada yang tahu apa bentuknya sutra? Abu Ikram tahu ya sutra? Kain sutra, pernah lihat? Enggak Ustaz, Enggak tahu juga ya? tahu juga Ustaz. Tapi Baik. enggak yang di apa, yang dibeli-beli sama wanita itu mungkin itu karena enggak yakin juga. Oh gitu ya, ya. Ya sifatnya kata orang lah, karena kita tidak terbiasa dengan sutra, apalagi ini di samping dilarang untuk kita lelaki, dan kita termasuk sutra termasuk kain mewah kabarnya, kain mewah. Tapi ya sebagian Muslim ada yang memakainya. Ya, padahal ini Pak dilarang dalam Islam. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengambil dua benda, satu emas, satu sutra. Kemudian Nabi mengatakan salam, inna hadani yuharrimani ala dhukur min ummati. Yang dua ini, maksudnya emas dan sutra, ini diharamkan, dilarang untuk umatku, untuk para lelaki dari umatku ini. Jadi tidak boleh kaum lelaki, tidak boleh kita memakai cincin, memakai emas, dan tidak boleh memakai sutra. Bahkan suatu kali Nabi SAW ketika melihat seorang lelaki memakai cincin emas, Pak, lelaki memakai cincin emas, maka Nabi SAW marah, belum mengambil cincin emas itu, kemudian membuangnya. Dan beliau mengatakan, ya'midu ahadukum jamratan minan nari fi yadi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
ada salah seorang di antara kalian yang sengaja meletakkan bara api neraka di jari jemarinya, di tangannya. Maka apa namanya? Nabi SAW membuang cincin emas itu. Kemudian ada sahabat tadi dia sadar, kemudian ada mengatakan, ambillah cincin emasmu. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, saya tidak akan mengambil hal yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Demikian, Pak, bagaimana perhatian Nabi dalam berdakwah, menasihati umat agar tidak ingin sahabat beliau jatuh ke dalam hal yang dimurkai oleh Allah, apalagi api neraka. Dan demikian pula kejernihan hati sahabat yang diingatkan tadi. Dia pun tidak membangkang. Coba perhatikan, emas yang dibuang, maka dia tidak mau ngambil lagi. Kenapa? Itu sudah dibuang oleh Nabi, saya tidak mau ambil. Coba kalau kita sekarang, Pak. Kalau kita mungkin jengkel ya. Tapi kalau demikianlah jernih hati para sahabat. Taib. Adapun di akhirat, Pak, di akhirat kondisinya berbeda. Justru pakaian penduduk surga adalah hal yang dilarang di dunia dijadikan di surga. Oleh karenanya hal-hal yang dilarang di dunia ini itu sebagai ujian. Sebagai ujian, tapi di akhirat justru menjadi bahagian daripada perhiasan. Bahagian daripada kehidupan nikmat surga bisa jadi hal-hal dilarang oleh dunia. Contoh, khamar. Khamar dilarang di dunia, dilarang. Iya. Iya, kata Allah SWT, ya illadzina amanu apa namanya? Ya illadzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, ya, judi, kemudian mengundi nasib, ya, itu adalah bagian daripada amalan syaitan, jauhilah. Ini ayat yang tegas setelah 3 tahap, ya, tahap penjelasan tentang pengharaman apa khamar terjadi terakhir di ayat ini. Karena ada 3 fase itu. Satu di ayat surat Al-Baqarah, satu di surat An-Nisa, dan satu di surat Al-Maidah. Di ayat ketiga ini final, sudah selesai. Pengharaman khamar selesai. Tidak ada lagi apa perbedaan di antara para ulama. Ijma' para ulama, khamar haram untuk umat ini. Tidak boleh minum khamar. Baik. Nah, ini dilarang di dunia, tapi di akhirat kata Allah apa? Minha apa? Apa namanya? Fiha anharum min khamrin ladzati lisyaribin. Di surat At-Tur kemarin, ya, berlalu bersama kita. Di dalam surga ada sungai yang dari khamar, di mana enak dia diminum, tidak memabukkan. Demikian juga seperti yang kita maksud ini. Sutra dilarang untuk lelaki. Oleh karenanya di akhirat tidak kita dipakaikan sutra. Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang meminum khamar di dunia, dia tidak minum khamar di akhirat. Oleh karenanya bersabar kita dalam hal yang diharamkan Allah, maka ini adalah adalah calon penduduk surga insya Allah. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, dan sutra yang tebal. Nah, ini kayaknya yang ibu-ibu yang mengerti nih, Pak. Karena sutra ini yang halus, yang tebal, ternyata beragam pula sutra itu, ya. Ya, beragam pula bentuk kain sutra. Ada batik sutra namanya. Batik sutra itu batik itu dari sutra buatannya. Mahal itu, kata orang-orang, ya. Saya tidak tahu. Baik. Kemudian berikutnya pakaian yang sutra yang halus dan sutra yang tebal, tentunya ini pakaian yang indah. Walaupun nama sama, namun hakikat untuk berbeda, teman-teman. Di surga berbeda. Kemudian kata Allah, mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan. Coba perhatikan, Pak. Penduduk surga dalam kenikmatan taman-taman yang indah, ya, mana mereka dalam kenikmatan yang demikian, kemudian mereka ternyata ada pula acara reuni nampaknya, Pak. Acara apa? Reuni, itu duduk berhadap-hadapan. Ini nikmat apa tidak, Pak? Nikmat. Coba bayangkan Abu Ikram dan kawan-kawan yang muliakan Allah SWT, setelah kita lama, kita tidak tahu kan, meninggal, tidak tahu berapa tahun saya, bapak, dan kita semua akan di alam barzakh nanti, baru terjadi hari kiamat. Sementara anak cucu kita bisa jadi sudah 2, 3, 7, 10, bahkan 100 generasi di muka bumi ini. Ya, anak-anak kita, istri kita mungkin kita tinggalkan. Dan setelah perpisahan yang panjang, toh di akhirat Allah pertemukan kita. Allah pertemukan di tempat yang terbaik, dan setelah itu kita reunian pula. Kata Allah apa? Mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan. Mereka duduk apa? Berhadapan, anak dengan istri. Teman-teman yang muliakan Allah. Tahukah kita bahwasanya kita seorang muslim memiliki potensi dan peluang besar untuk berkumpul dengan istrinya nanti di surga. Ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan anak-anaknya. Ya. Hal ini adalah karunia yang Allah berikan kepada seorang muslim. Ya. Seseorang akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Akan dipertemukan. Karena bertemu dengan keluarga ini adalah kenikmatan. Kita saja, Pak, merantau, atau Pak Hari merantau ke Qatar, kan. 2 tahun tidak pulang.
pas pulang nanti ke tanah air pasti akan dia apa? Akan ada momen yang paling bahagia, yaitu pertama bertemu dengan keluarga. Sehingga kerinduan selama ini yang kita tahan bisa kita lepaskan dengan keluarga, ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan anak-anak dan keponakan kita. Ini adalah kebahagiaan, kebahagiaan. Padahal masa perpisahan cuma 1, 2, 3 tahun. Bagaimana dengan di akhirat? Dan itu di tempat yang terbaik. Ini adalah kenikmatan, teman-teman. Kenikmatan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, memberikan garansi untuk orang-orang yang beriman di dunia ini dengan keimanan yang benar, kemudian mengajarkan keimanan itu kepada anak-anaknya. Dia akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama anak-anak dan keluarganya. Allah berfirman di surah Tur, "Walladzina amanu", dan orang-orang yang beriman. "Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin", dan anak-anak mereka pun mengikuti keimanan ayahnya, yaitu keimanan yang benar, keimanan yang sahih, cara beragama dan memahami agama dengan benar. Ini nikmat, teman-teman, di dunia. Allah katakan, dan anak-anaknya pun mengikuti keimanan ayahnya. Ini bisa jadi, pertama, kemungkinannya adalah ayahnya mengajarkan atau mewariskan keimanan yang benar kepada anak-anaknya. Iya, ini dituntut bagi kita, seorang ayah, seorang pemimpin, atau seorang yang berkuasa dalam rumah tangga, yang memiliki kekuasaan kepada anak atau anak keponakan keluarga kita. Ajarkan agama yang benar kepada mereka. Motivasi mereka untuk belajar agama ini dengan benar. Baik. Kemudian atau bisa jadi Allah beri petunjuk kepada mereka untuk mengenal agama dengan jalan orang lain. Disekolahkan oleh ayahnya, dia berperhatikan pendidikan oleh ayahnya, ya, didorong, dimotivasi. Ya. Ini bisa jadi ada kemungkinan itu. Nah, kata Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan dia dengan anak-anak cucunya nanti di akhirat, di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami pun tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Ini peluang, Pak, peluang besar. Iya, yang kita hendaklah memperhatikan keutamaan yang mulia ini. Baik. Dan di antara bentuk azab atau penderitaan bagi orang-orang kafir, ya, ini tidak didapatkan. Ya, mereka akan dipisahkan dengan keluarga mereka. Bisa jadi dipisahkan dengan perbedaan tempat. Contoh, ada kala seorang ayah muslim, istri ternyata kafir. Bertemu tidak nanti di akhirat? Tidak bertemu. Kenapa? Tempat berbeda. Tempatnya berbeda. Atau ada kalanya anak muslim, ayah dan orang ibu bapaknya kafir. Atau sebaliknya, ibu bapak muslim, anak menjadi kafir. Maka ini sudah pasti tidak akan bertemu. Dan ini adalah musibah untuk mereka. Ya, musibah. Kenapa? Karena tidak ada lagi pertemuan. Tempatnya berbeda. Ataupun teman-teman, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka bersama-sama, mereka pun tidak akan bertemu. Mereka tidak akan saling berjumpa di dalam neraka. Iya, kenapa? Karena perjumpaan itu adalah bagian dari kenikmatan, walaupun itu di tempat yang sulit. Contohnya, saya sebutkan dalilnya di surat Az-Zumar ayat 15. Allah berfirman, "Qul", katakan dari Muhammad, "Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang merugi, ya, dan mereka merugikan orang-orang yang merugikan diri mereka dan merugikan keluarga mereka di hari kiamat adalah apa? Yaitu orang-orang penduduk neraka. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Orang-orang kafir adalah orang yang paling merugi. Mereka merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarganya, merugikan istrinya, merugikan anak-anaknya. Kenapa, Pak? Karena mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan innamal khasiruna kullul khusran. Orang yang merugi, yang sebenar-benar merugi, ya, adalah sesuai dengan ayat ini. Kata beliau, ai tufariqu fala iltiqa'a lahum abadan. Mereka akan dipisahkan di akhirat nanti dan tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Coba perhatikan, Pak. Orang-orang penduduk neraka, mereka akan dipisahkan oleh Allah dan tidak akan bertemu dengan keluarganya selama-lamanya. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar. Ataukah apakah mereka akan salah satu di antara mereka masuk ke dalam surga dan yang lainnya masuk neraka? Au annal jami'a askanun nar, ataupun semuanya masuk neraka. Ayah, ibu, anak dan istri semua orang-orang kafir masuk neraka. Contohnya, walakin la ijtima'a lahum wala surur. Tapi ketahuilah mereka tidak akan bertemu, tidak ada reuni dan tidak ada lagi kebahagiaan di dalam neraka. Ya, kata beliau,
Hadza huwal khasarul mubin adh-dhahirul wadih. Inilah kerugian yang nyata. Karena orang kalau sudah bertemu Pak, pasti ada kenikmatan, dan pertemuan itu hanya diberikan untuk penduduk surga. Mereka mutaqabilin, saling bertemu, bertatap muka, bercerita, bahkan reunian. Bahkan mereka reunian. Dalam ayat lain dikatakan mereka berbicara, berdialog di dalam surga, ya. Bahwasanya kami diselamatkan oleh Allah dalam surga ini, dahulu dunia begini dan begitu. Itu ada dialog sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Tur. Iya. Jadi dalam neraka mereka pun tidak akan bertemu walaupun sama-sama masuk neraka. Iya. Mungkin analogi sederhana begini, Pak. Sebagian para ulama menjelaskan, umpama ada dua orang yang masuk, seseorang yang masuk penjara contohnya, masuk ke dalam sel tahanan, masuk penjara. Kemudian sudah sekian lama dia di sana, dipertemukan pula dengan saudaranya yang lain yang sama-sama pula menjadi masuk penjara, sama-sama melakukan kriminal. Walaupun mereka dalam sel, dalam tempat yang tempat yang hina, tempat yang katakanlah azab untuk mereka, ya, punishment untuk mereka. Tapi ada enggak sedikit nilai kebahagiaan? Ada. Kenapa? Mereka bertemu. Dengan pertemuan mereka akan saling bercerita, saling mengeluarkan kesedihan, keluh kesah. Dan sana ada di situ sedikit kebahagiaan. Maka hal ini untuk penduduk neraka tidak lagi berjumpa, tidak lagi diberikan. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalik, dan demikianlah kondisi mereka, yaitu penduduk surga, ya. Penduduk surga, wa zawwajnahum bihurin ain, dan mereka pun akan dinikahkan dengan apa? Dengan hurun ain. Apa itu hurun ain, teman-teman? Itu mereka adalah para bidadari. Dan tentang bidadari, teman-teman, mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan secara langsung tanpa proses lahir. Ya, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Al-Waqi'ah, wa ansha'nahum insya'a, fa ansha'nahunna insya'a, wa ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abakara urban atraba di ashabil yamin. Yaitu bidadari-bidadari yang kami ciptakan, ya. Allah ciptakan mereka, kemudian faja'alnahunna abakara, langsung dia menjadi anak gadis yang muda belia. Ini adalah nikmat. Di mana bidadari ini, teman-teman, sangat banyak dalil yang menjelaskan baik dalam Quran ataupun Sunnah bagaimana keindahan bidadari itu. Di mana di antara keistimewaan bidadari adalah dia qasiratut tarfi'in, yaitu mereka memiliki pandangan yang pendek, mata yang pendek. Apa maksud mata yang pendek? Dia tidak melihat kecuali kepada suaminya. Tidak melihat kecuali kepada suaminya. Dan ini adalah nikmat. Jika kita menemukan istri yang tidak memiliki rasa cinta kecuali kepada suaminya, ini adalah nikmat, teman-teman. Betapa banyak rusak rumah tangga hanya karena dimulai dengan tatapan mata. Melihat rumput tetangga ternyata lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Itu bisa saja terjadi. Oleh karenanya dalam agama kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan dari orang-orang yang tidak halal untuk kita lihat, terutama lawan jenis. Allah berfirman, "Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Sampaikanlah Muhammad kepada umatmu dari kaum lelaki, hendaklah dia menundukkan pandangan dari wanita yang tidak halal baginya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan sampaikanlah kepada anak para wanita agar dia menundukkan pandangannya dari lelaki yang tidak halal baginya. Nah, di akhirat, teman-teman, salah satu ciri wanita surga, baik bidadari yang Allah ciptakan, adalah qasiratut tarfi'in. Mereka pendek mata mereka. Maksudnya apa? Tidak melihat kecuali kepada suaminya. Di antara dalil yang menunjukkan, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, Nabi SAW suatu kali pernah bersabda, kata beliau, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah." Ini Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kecantikan dan keelokan daripada kemuliaan daripada wanita bidadari surga. Andaikan seorang wanita penghuni surga hadir di dunia, ya, ittala'at ilal ardi, hadir di dunia, la adha'at ma bainahuma, maka ia akan menerangi langit dan bumi. Ya, kira-kira kayak apa tuh, Pak? Hadir di muka bumi, langit dan bumi jadi terang karena sebab kehadiran sang bidadari surga. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan diantara dan dia juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi, ya. Wala nasifuha, yakni al-khimar, ya. Dan kata oleh Nabi SAW, dan khimarnya itu jilbab daripada bidadari surga, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau jilbab saja, Pak, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan
bidadarinya. Dan ini adalah kenikmatan yang bisa kita tidak bisa kita bayangkan. Kita hanya bisa mendengar informasi yang datang dari wahyu. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Allah bersabda, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh di dunia, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati mereka. Itu apa? Kata, kalau kalian hendak membaca Al-Quran, bacalah ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surah Sajadah. Dan Nabi membaca ayat, dan dia tidak seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari balasan orang-orang yang beriman nanti di surga. Berupa apa? Qurratu a'yun, yang menyenangkan hati mereka. Baik itu bidadari di surga, makanan dan tempat tinggal yang indah, dan puncak kenikmatan ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang amat indah dan lagi mulia. Taib. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Taib. Kemudian berikutnya, teman-teman, setelah Allah menikahkan mereka dengan penduduk surga berupa hurun ain, yaitu bidadari, para bidadari, baik itu bidadari, sebelum sampaikan, kata para ulama, bidadari itu ada dua. Ada bidadari yang Allah ciptakan langsung memang dari penduduk surga, dan ada kala bidadari itu adalah dari istri-istri yang salehat di dunia. Karenanya ini kabar gembira bagi para ummahat, bagi para istri kita, agar kita sampaikan kepada mereka informasi ini, hendaklah mereka bersabar di dalam menjalani hidup rumah tangga, taat kepada suami, berbuat baik kepada suami, bersabar dengannya dalam mendidik anak-anaknya, sehingga pelakat salehah tetap berlaku baginya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia akan menjadi bidadari yang dipasangkan untuk suaminya di surga kelak. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya, ya, mereka akan meminta segala macam buah-buahan, ya, dengan aman. Dengan apa? Dengan aman. Yad'una fiha bikulli fakihah. Yad'un, kata para ulama, yaitu mereka akan memanggil. Siapa yang mereka minta, yang mereka panggil? Mereka akan memanggil para pembantu. Jadi di surga apa? Ada pembantu. Apa dalilnya pembantu? Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan di sekeliling penduduk surga itu ada wildan, anak-anak muda belia, yang mereka itu senantiasa berkeliling dengan sangat cepat dan lincah. Ya, wildan itu adalah anak-anak muda. Siapa anak-anak muda? Itulah pelayan surga yang bentuknya sangat elok dan indah. Ya, bentuknya sangat elok dan indah. Ya. Kenapa dia disebut anak muda? Anak muda yang masih remaja, yang mungkin masih belia sekali ya. Karena kata para ulama, kalau agar dia lebih cepat dan lincah dalam bekerja. Ya, lebih cepat dia dalam lincah dalam bekerja. Dan itu adalah para pembantu. Para pembantu, teman-teman, penduduk surga sangatlah elok dan indah. Itu pembantu saja. Bagaimana dengan penduduk surganya? Bagaimana dengan penduduk surganya? Dan pembantu ini adalah orang yang sempurna, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pembantu-pembantu di dunia. Ada kalanya seorang menyewa pembantu, terkadang sudah biayanya mahal, terkadang tidak jarang diselipi dengan kekhawatiran. Iya, ada pembantu yang tidak jujur, sehingga dia tidak amanah melakukan tugas. Ada pembantu yang justru melarikan mengambil kesempatan di dalam pekerjaan, di dalam kesulitan, melarikan uang majikan lah dan segala macamnya. Baik, ada di surga tidak. Kemudian mereka akan senantiasa meminta buah-buahan, buah-buahan di dalam surga. Ya, karena di dalam surga di antara namanya ada buah-buahan. Aminin, dan mereka dalam keadaan dengan aman. Apa maksud aman di sini? Kata para ahli tafsir, yaitu aman daripada segala sesuatu putusnya nikmat itu. Yani buah-buahan senantiasa ada. Beda di dunia. Kalau di dunia ada kalanya musim buah-buahan itu putus kan, dengan masa tertentu. Contohnya musim durian, ya musim durian saja. Nanti berapa bulan putus, habis baru berputih, berbuah, masa gitu. Di surga tidak. Kata Allah SWT, aminin, mereka senantiasa aman. Aman artinya apa? Tidak ada putus-putusnya buah-buahan itu. Mereka akan senantiasa minta ini dan itu. Apa yang diminta oleh penduduk surga segera ada dan hadir. La yadzuquna fihal. Nah, ini kondisi orang beriman ya. Coba kita bandingkan teman-teman. Mereka diberikan buah-buahan yang indah, yang enak, yang penuh dengan kenikmatan. Berbeda dengan penduduk neraka. Allah berikan buah-buahan apa? Satu saja makanannya. Zakum. Ya. Buah-buahan apa? Zakum saja. Kalau di surga fakihah, yaitu buah-buahan yang sangat banyak. La yadzuquna fihal maut, di mana penduduk surga di dalam surga tidak lagi merasakan kematian. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Kecuali apa, Pak? Kematian pertama. Jadi penduduk surga tidak ada lagi mati, tidak ada lagi wafat. Sebagaimana hadis yang
pernah kita sampaikan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Nabi SAW mengatakan, "Idza sara ahlul jannati jannah, al-jannah wa ahlun nari ila nar." Apabila penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, ji'a bil maut, akan didatangkan kematian. Dalam riwayat dikatakan kahai'ati kabshin amlah, didatangkan kematian itu bagaikan kibas, seekor domba yang gemuk, ya, domba yang sangat yang gemuk. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, sampai sehingga domba tadi ditaruh antara surga dan neraka. Tsumma yadhbaha, kemudian kematian tadi dia disembelih, ya, disembelih di antara surga dan neraka. Tsumma yunani munadin, kemudian ada seseorang yang ada suara yang memanggil, ya ahlal jannati khuludun bilal maut, wahai penduduk surga, sekarang saatnya kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khuludun bilal maut, wahai penduduk neraka, sekarang adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farhim, maka penduduk surga semakin bahagia karena tidak ada lagi kekhawatiran mati akan menimpa mereka. Wa yazdadu ahlun nari huznan atau haznan ala hazanihim, dan penduduk neraka pun mereka akan berteriak ketakutan dan sedih karena tidak ada lagi kematian. Artinya mereka akan kekal di dalam neraka. Illal mautatal ula, kecuali kematian pertama. Apa maksud kematian pertama, Pak? Yaitu kematian di muka bumi ini, karena setiap kita adalah akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itulah kematian terakhir, dan tidak ada lagi mati setelah itu. Tidak ada lagi mati setelah itu. Wa waqahum adzabal jahim, dan mereka akan dijaga dari azab neraka jahim. Fadlan min rabbik, sebagai karunia dari Rabbmu. Sebagai apa, Pak? Karunia dari Rabbmu, yakni masuk seseorang dijaga selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masuk surga, Pak, dijaga dari segala mara bahaya neraka, kecemasan, ini karunia. Ya, ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena apabila seseorang ia masuk ke dalam surga, maka itu merupakan karunia daripada Allah, bukan karena sebab layaknya dia masuk surga, tidak. Ya, sampai Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bahwasanya seseorang tidaklah dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya. Maksudnya dengan ukuran amalnya tidak, tetapi seseorang dimasukkan ke dalam surga karena karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak. Ya, akan tetapi Allah meliputi diriku dengan apa? Dengan rahmatnya. Jadi orang masuk surga karena fadlan, karunia daripada Allah. Karunia daripada Allah dengan sebab amal ibadah saja. Tapi maksudnya apa? Amal ibadah itu sebagai sebab untuk masuk surga. Namun bukan sebagai balasan yang cocok dan layak untuk masuk surga. Kenapa, Pak? Amalan manusia sedikit sekali. Kita beramal terkadang masih jauh dari yang Allah inginkan. Baik. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Orang masuk surga, itulah dalil sukses. Kesuksesan yang sebenarnya diukur dengan surga. Allah berfirman di surah Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat apa? Mendapat pelajaran. Allah SWT memudahkan Al-Qur'an ini untuk dengan bahasa Arab agar dimudahkan bagi orang-orang bisa memahami, terkhusus orang Arab. Karena Al-Qur'an ini bahasa Arab, Pak, diturunkan di sekitar orang-orang di sekitar orang-orang Arab, maka Allah mudahkan bagi mereka dengan bahasa mereka sendiri supaya mereka bisa mudah mengambil pelajaran, bisa mereka beriman kepada Allah sesuai yang diserukan oleh nabi pilihan. Baik. Kemudian ayat terakhir kata Allah, fartaqib innahum murtaqibun, maka tunggulah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya mereka itu menunggu pula. Artinya maksudnya kata para ulama, yaitu tunggulah balasan yang Allah janjikan kepada mereka. Pertama, tunggulah wahai Muhammad pertolongan yang Allah janjikan kepadamu. Yang kedua, tunggulah azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Ya, jadi karena Nabi SAW ditolak oleh kaumnya sendiri secara umum, ya,
maka Allah memerintahkan sabarlah engkau Muhammad, tunggu sajalah pertolongan Allah sampai datang kepadamu, dan mereka pun sedang menunggu azab yang Allah sudah janjikan untuk mereka. Inilah lebih kurang Bapak-bapak dan teman-teman penjelasan ringkas tentang surat Ad-Dukhan. Dengan demikian sampailah kita di ayat terakhir dari surat ini. Semoga Allah maafkan kesalahan kita dan Allah terima amal ibadah kita terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mudah-mudahan tetap berlanjut amal ibadah ini sampai kita berpisah dengan dunia. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Kita dengar dari Muhammad Ikram, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jannatin wa 'uyun. Mulai dari innal muttaqin. Ikram. Innal muttaqina. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa 'uyun. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Nah, Masya Allah. Jamil. Jazakallah khairan. Ikram, kita dengar dari Pak Hari. Silakan Pak Hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس Nunnya dibaca panjang Pak pada fi jannatin wa uyun. Nah, في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
فارتقب إنهم مرتقبون. Jamil. Masya Allah. Jazakallah khairan. Mari kita dengar dari Abu Ikram. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Masya Allah. Jamil. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bacaan yang baik, Abu Ikram. Apa hari demikian, semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita dengar. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi. Ya. Kalau itu Ustaz, yang tadi anak-anak muda yang sebagai pelayan di surga itu berarti diciptakan langsung juga Ustaz ya, bukan dari manusia ya. Kalau dari keterangan ayat ya yang ada dalam Al-Quran baik surah Al-Waqiah dan yang lainnya, mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dari penduduk surga. Allah sebut mereka tuh wildan. Wildan itu bahasa kitanya Pak, anak muda, masih sangat belia. Anak-anak yang masih sangat lincah lah begitu. Wildan namanya. Ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka anak-anak muda yang dikekalkan. Berarti mereka bukan dari jenis manusia, tapi dari penduduk surga yang Allah ciptakan langsung sebagaimana bidadari. Ya, cuma bedanya adalah mereka adalah sebagai pembantu, adapun bidadari adalah sebagai pasangan hidup. Gitu. Wallahu a'lam. Iya. Semangatlah Pak Hari. Mudah Allah beri tertuang Pak, semakin bertambah kerinduan kita untuk pulang ke kampung halaman, karena di sanalah tempat negeri yang membahagiakan. Dan dunia ini adalah sementara dan penuh dengan kesedihan. Kadang kita bahagia, kadang dia tidak luput daripada ujian dan cobaan. Baiklah demikian Bapak-Bapak, semoga bermanfaat dan saya mohon undur diri. Terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan saya mohon untuk dimaafkan. Semoga Allah memaafkan, mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dan semoga Allah beri kita taufik untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini, diberi kita keutamaan hendaknya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan diberi pula taufik untuk memanfaatkan malam itu dengan hal-hal yang Allah ridhai, sehingga kita keluar dengan bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Terima kasih banyak Abu Ikram dan kawan-kawan. Kita tutup dengan wassalamualaikum wassalim ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz.